guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini spesial, aku bakal bahas dan tutorial langsung tentang diversity visa dari Amerika. Ini program resmi dari pemerintah Amerika. Itu apa sih? Nah, ini tuh sistemnya lotre. Jadi Amerika bikin program, pemerintah Amerika tuh bikin program untuk warga negara di luar Amerika untuk bisa dapat green card di Amerika dengan syarat hanya lulusan SMA dan nggak ada batasan umur sama sekali. Asal kalian itu berasal dari penduduk yang eligible untuk tahun ini, karena setiap tahunnya country-nya itu mereka berubah-berubah. So langsung aja yuk kita bahas. Ini benar ya guys, no tipu-tipu dan nggak ada biaya pungutan sama sekali. Kalian bisa langsung aja coba dan kita langsung aja nih. Aku juga bakal coba ini pertama kali dan yuk langsung kita bahas dulu. Langsung aja ya, ini kita baca dokumen resminya dari pemerintah Amerikanya langsung. Instruction for the 2022 Diversity Immigrant Visa Program. Jadi visanya ini disebutnya Diversity Immigrant Visa Program. Nah, ini kenapa ditulisnya tahun 2022? Karena ini kan tahun 2020, kita daftar tahun 2020. Dan visa pengumumannya ini baru diumumin tahun depan, sambil bisa kita urus-urus, dan tahun 2022 baru kita bisa masuk ke Amerika. Kita langsung baca ini program overview-nya. Jadi kenapa disebut diversity immigrant itu karena pemerintah Amerika ini ngebebasin seluruh penduduk di dunia. Ada beberapa negara yang memang nggak boleh. Ini contohnya di sini. Ada Bangladesh, Brazil, Kanada, Cina, Kolombia ini karena mereka itu udah melebihi dari 50.000 native yang udah ada di Amerika. Jadi karena setiap tahunnya itu mereka membagikan 55.000 diversity visa yang bakalan available. Nah, ini nggak ada biaya sama sekali ya guys. Jadi kalau ada agensi yang nawarin mungkin memang mereka bisa, tapi kita lakuin ini sendiri tuh lebih baik karena ini benar-benar resmi dari pemerintah dan nggak ada kerjasama sama sekali sama agensi manapun. Nah, habis itu Amerika bilang ini pemilihannya itu melalui pemilihan random dari komputer. Jadi makanya kenapa mereka sebut lottery, karena mereka ini benar-benar random, lotre gitu loh. Jadi random dengan requirement yang sangat mudah gitu. Ini eligibility-nya, apakah kalian bisa? Ya itu cuman orang-orang yang native yang boleh bisa, orang-orang native yang negaranya bisa. Nah, negaranya apa? Ini negaranya. List of countries area by region whose native are eligible. Jadi semua negara ini yang tertulis di bawah ini itu adalah negara-negara yang penduduknya boleh mendaftar visa ini. Kita lihat ya, Asia, Indonesia ada, jadi boleh. Ini semua tuh ada dari Eropa, semua bisa ya. Hanya negara-negara tadi aja yang di atas yang nggak boleh ini, karena mereka udah terlalu banyak native-nya di Amerika. Syaratnya apa? Syaratnya sendiri itu cuman itu tadi, native. Requirement pertama, native kita kan orang Indonesia berarti boleh. Terus requirement keduanya cuman ada dua persyaratan, antara kamu lulusan at least high school education, jadi 12 tahun ya, 12 tahun formal education, atau kalau misalkan cuma lulus SMP tapi punya pekerjaan 2 years of work experience within the past 5 years in an occupation that requires at least 2 years of training or experience to perform. Jadi misalkan kalian cuma lulusan SMP tapi habis itu ada punya pengalaman kerja 2 tahun selama 5 tahun ya, tapi selama 5 tahun dengan bidang pekerjaan yang butuh training at least 2 tahun, misalkan kayak nursing atau misalkan welder atau apapun itu.
Nah, entry periodnya untuk tahun ini, untuk di Diversity Visa 2022 ini, langsung kalian bisa ke website ini di fprogram.state.gov noon Eastern Daylight Time. Jadi ini dari waktu mereka ya, dari tanggal 7 Oktober 2020 sampai November tanggal 10. Jadi kalau kita convert ke waktu kita, ini tuh jam 11 malam tanggal 7 ya. Dan ini aku record tepat tanggal segitu dan jam segitu, dan aku belum daftar karena aku bikin video ini dulu sekalian supaya kita bisa semua coba. Kenapa aku mau sharing? Karena ini bener-bener sistemnya lottery dan syaratnya gampang banget, sampai sebenarnya orang tua aku, koko aku semua aku suruh ikut karena memang ini nggak rugi dan gratis ya guys. Nah, jangan dia bilang jangan nunggu sampai last week registration karena websitenya bakalan down karena banyak as heavy demands. Nah, ini submission of more than one entry will render you ineligible. Jadi kan lottery jangan mikir harus bisa submit berkali-kali, enggak. Kalau kalian submit lebih dari sekali, kalian malah jadi dianggap gagal atau enggak lolos. Nah itu ya. Terus gimana, apa aja data yang dibutuhin completing your electronic entry for the DF 2022 program. Kita lihat langsung ya. Ini jadi cuman ini aja syarat untuk complete the entry-nya, cuma nama, terus jenis kelamin, tanggal lahir, tempat kota kita lahir, terus country-nya kita, sama eligible country, yaitu tadi Indonesia, sama passport number. Passport number sama itu harus unexpired ya, jangan pasport yang udah expired. Dan minimal itu dia pasportnya minimal sampai bulan November ini. Kan tutupnya tadi bulan November, itu masih berlaku. Terus yang ini selanjutnya itu foto yang setidaknya minimal diambil dalam jangka waktu 6 bulan. Mailing address, negara dimana kita tinggal sekarang, nomor handphone, email address, highest level of education, terus marital status kita single kah, married kah. Terus udah, ini kalau misalkan kalian udah nikah, ada berapa anaknya, nanti tinggal disebutin semua. Udah segitu. Nah nanti misalkan sudah terpilih, jadi based on the allocation of available visas in its region and country, Department of State will randomly select individuals by computer from among qualified entries. Jadi misalkan di Indonesia ada misalkan 1 juta lah yang daftar. Jadi dari 1 juta itu misalkan ada kuotanya berapa untuk negara ini. Mereka bakal, Department State-nya tuh bakal randomly select individuals by computer among qualified entries. Jadi harus dari qualified yang boleh itu minimal SMA. Nah nantinya misalkan udah semuanya terdaftar dan kita terpilih, kita bisa cek dari Mei tanggal 8 tahun depan 2021 sampai at least September, karena ini kan banyak, 55.000 yang dibagiin. Nah kita bisa cek langsung, dan kalian harus tahu entrance statusnya itu cuman bisa dicek di websitenya mereka ya. Jadi kalian harus cek lagi ke websitenya mereka, dan langsung nanti misalkan terpilih bakalan di direct ke confirmation page buat further instruction, buat keterangan selanjutnya, termasuk informasi dan biaya untuk imigrasinya. Nah biayanya sendiri ini aku sebenarnya jujur belum tahu, cuman mestinya mereka karena bilang ini gratis, mestinya kita cuman hanya perlu bayar biaya untuk nanti ke embassy-nya untuk ngurus visa ini, dan itu biasanya $160. Dan department ini nggak bakal mail notification letter atau apapun by email ya. Jadi kalau ada apapun itu udah pasti scam dan bohong, karena kita semua harus cek langsung ke websitenya ini. Nah ini untuk syaratnya fotonya sendiri.
Ini syarat-syaratnya, kalian bisa detail-detailnya bisa langsung aja buka di Google. Syaratnya adalah minimal, syaratnya adalah pokoknya basic pakai background putih, terus harus nggak boleh pakai seragam, baju sehari-hari, terus ya gitulah pokoknya ya basic foto untuk visa. Kalian bisa langsung foto ke foto studio atau bisa foto sendiri. Dan ini untuk frequently asked questions, kalian juga bisa baca-baca sendiri. Dan itu guys. Nah itu guys, jadi buat kalian yang mau coba untuk pindah atau mungkin mau coba kerja untuk luar negeri ke Amerika salah satunya, kalian bisa banget coba visa ini karena ini adalah visa yang orang-orang juga banyak coba dan selalu ada yang dapat setiap tahunnya, dan ini bukan scam karena memang resmi dari pemerintah Amerikanya langsung. Nah visa ini pun kalian bisa coba, dan misalkan kalian dapat pun kalian nggak harus langsung pindah atau kerja. Jadi kalian bisa pakai visa ini bisa untuk bahkan cuman untuk turis visa ke Amerika. Jadi kan kalau kalian tahu untuk dapat visa turis ke Amerika aja tuh kadang susah gitu, nggak mudah untuk bisa dapat visa turis Amerika. Jadi visa ini adalah salah satu visa yang bisa kita pakai untuk bisa berkunjung, cukup berkunjung, atau mungkin atau kalau mau lebih ya kita tinggal atau kerja. Ini ya udah diperbolehkan karena ini sebutannya sendiri adalah green card. Green card itu bisa dibilang sebagai temporary residence visanya Amerika. Jadi ini benar-benar menguntungkan Novi, dan requirement-nya sangat minim karena memang susah, jarang banget visa Amerika yang bisa ngebuka ini untuk semua orang dan semua golongan. Dan aku nggak tahu ya apakah memang mereka ini benar-benar random milihnya atau mereka bilangnya minimal SMA nggak apa-apa tanpa batasan umur. Tapi takutnya apakah benar mereka melakukan seperti itu atau jujur seperti itu, karena bisa aja mereka bilang gitu tapi ternyata pas dari sistem komputernya sendiri mereka langsung ngehapus semua yang mungkin cuman lulusan SMA, karena mungkin bisa aja mereka milih yang lebih pendidikannya lebih tinggi kayak misalkan sarjana kah atau apa gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu, dan ini aku pertama kali mau coba langsung. So langsung aja yuk kita coba langsung. Nah ini ya guys, ini langsung ke websitenya. Terus nih ada tulisannya entry instruction, itu yang tadi kita baca sebelumnya. Terus langsung aja. Ini langsung aja ke foto instruction. Nah foto instructionnya itu ini ya, jadi harus jelas gitu backgroundnya, pakai kaos pun juga nggak masalah. Nah ini kenapa nggak boleh, karena ini gelap. Ini juga karena ada shadownya, itu nggak boleh ada bayangannya, jadi ini kayak gitu nggak apa-apa. Terus ini nggak boleh pakai kacamata. Terus ini ukurannya kalian bisa langsung buka aja, cek di sini ya semuanya. Nah, habis itu langsung aja ini entry formnya langsung dimulai aja. Kita coba langsung bikin entry. Nah ini masukin kode authentication code-nya. Ini aku nggak ada mukaku karena tadinya sebelumnya udah direkam tapi nggak tahu kenapa nggak ke save. Jadi ini cuma beberapa menit di awal aja sih, karena setelahnya habis itu ke save. Ini jadi masuk middle name-nya nggak ada, kalau nggak ada bisa di checklist. Terus kayak basic information aja, nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Harus dicek ya, dipastiin ini semua benar. Ini kota lahirnya.
Ini sediain pasportnya dulu karena bakalan butuh juga. Your country of eligibility will normally be the same as your country. Your country of eligibility is not related to where you live. You were born in countries. Are you claiming eligibility based on where you were born? Yes. If not, you must enter a country from which you are claiming eligibility. Are you claiming eligibility? Ya, aku eligibility-nya based on in dulu because it's just too cold. Jadi ini yes ya jawabannya. Terus langsung ke paspor. Paspor sesuai paspor ya. Ini aku nggak interaksi karena aku butuh juga konsentrasi biar ini benar aku isinya. Karena kalau kita submit ulang itu langsung nggak eligible ya. Kalau nggak eligible kalau kita nggak ini dalam setahun ini kesempatannya cuma sekali. Cuman memang setiap tahun itu mereka buka ini. Cuman aku nggak nunggu untuk kalau bisa jangan sampai gagal gitu. Expirednya tanggal 1. Jadi kita lihat aja si websitenya. Aku benar-benar isi baru ini pertama kali. Harus dicek ya semuanya, jangan sampai ada yang salah. Nama, passport number, understand that if it's later that I'm not exempt from the passport requirement. Ini enggak ya. Ini kalau kita nggak punya pasport, kayak nggak punya warga negara, terus komunis. No, we are not that. So kita lanjut. Photograph must be submitted. Photographs that not comply with all specification including but must be taken in the last 6 months. Jadi aku ada foto buat visa kemarin itu udah dari 1 tahun yang lalu, aku sampai foto ulang. Karena ini harus taken at least 6 months. Aku nggak tahu, pokoknya aku benar-benar nggak mau sampai gagal ini. At least pass through the eligible. Kalau nggak dapet pun emang ya nggak masalah. Ini pokoknya benar-benar harus dibaca ya semua ya. Langsung aja kita upload foto kita. Nah ini foto lama aku. Terus sebenarnya kalau boleh jangan pakai softland, tapi ini foto lama aku pakai softland untuk visa aku sebelumnya. Dan nggak masalah, cuman aku yang ini nggak pakai softland sama sekali, polos banget. Dan pakai kaos aja ini, yang ini. Mailing address-nya ini aja udah benar. Kita coba agak lengkap sedikit ya, takutnya malah nggak nyampe, aku nggak tahu. Coba kita harus cek. Oh nggak bisa banyak-banyak, udah berarti itu aja lah.
apakah bisa? Berarti misalkan district, country, province, state-nya berarti ya Jawa Barat. Is it true? Jawa Barat? Ya, Jawa Barat. Bekasi. Postal code-nya 17421 kan? Ini dari kemarin salah semua berarti. 17421 ya. Indonesia. Ini mailing address ya, jadi bukan yang KTP. Negara kita tinggal sekarang, number optional, aku kasih aja. Email address. Yakin pasti benar ya, harus yang benar. University degree, karena aku kemarin ini sempat ada masalah di sini. Aku bingung sendiri sih, bukan ada masalah. Karena aku itu kan lulusan STP Bandung, STPNH Bandung. STP sendiri singkatannya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Aku bingung antara apakah aku university degree atau vocational school. Dan aku bingung karena kalau aku sendiri kan jurusannya tata boga dan itu sebutannya sebenarnya vocational kan. Karena dia lebih vocational tuh lebih ke praktek. Nah, vocational school sendiri itu adalah SMK, guys. Jadi aku universitas ini. Nah, ini adalah unmarried single. Kalau married bisa ini, number children-nya. Apakah harus diisi? Aku tulis aja 0 ya. Ini dicek ulang karena aku nggak tahu apa bisa go back. Sebenarnya ini rada tegang karena ini one in a year opportunity gitu. First name-nya ini Catherine Halim. Female. September 1397. Lahirnya Jakarta, betul. Indonesia. Pasport Halim Catherine, no middle name, passport number, cek ulang. Ini salah satu kata yang krusial ya. C2363089, expired passportnya 9 Januari 2024. Country of issuance-nya of course Indonesia. Ini no ya. Ini upload foto, mailing address, phone number, langsung aja ya, ini bener ya. Amin, amin, amin. Wah anjing, ini nih down. Wow, should I like doing it all over again? Itu down tadi guys ya. Ini karena banyak banget yang apply. Kalau kalian tahu berapa banyak, how many applicants for DF lottery? 12 juta guys, 12 juta. Dan yang terpilih dan yang beruntung hanya 55.000. Kalau dibagi nih ya, 12 juta dibagi 55.000, perbandingannya dari 218 orang kalian yang beruntung salah satunya itu. Ini tadi gimana ya, kalau misalkan itu
Nah ini tadi langsung kan lanjut. Jadi ini tulisannya, if you need to go back and make correction, do not use the back button on your browser. Jadi jangan pencet ini, pencet ini nih kalau butuh dikoreksi. Nah ini kita bisa recheck ulang. Kita recheck ulang ya semuanya. September 1397, lahirnya di Jakarta, ya country-nya Indonesia, eligibility-nya Indonesia, Halim Catherine, middle name-nya nggak ada, passportnya Januari 9 Januari 2024, passport numbernya C2. Betul, fotografnya receive, foto 1 0813 19 15 40 45. Benar, ini Catherine Halim, save minimum high school. Unmarried, langsung submit. Wow, langsung sukses guys, as easy as that. Nah ini, please either print this page or record. Not people, you must retain your confirmation numbernya ini. Kita langsung copy aja, kita kirim aja. Kita kirim aja ke chat. Nih status ceknya Mei sampai September, it's still so long. Oh, gitu aja guys, ternyata simple banget, as easy as that. Dan that's it. Jadi kalian ya kalau mau coba dan mau iseng-iseng kayak aku, boleh dicoba. Dan ini menurut aku nggak ada ruginya untuk dicoba karena kita nggak bayar. Walaupun memang kemungkinannya itu tadi, dari 12 juta orang, itu tahun lalu sih sebenarnya. Tahun lalu itu yang daftar 12 juta dan yang diterima yaitu 55.000 yang diterima applicants. Dan dari 55.000 itu yang diterima, kita masih harus tetap ngelewatin interview nanti ke embassy-nya. Dan apakah kita eligible untuk green card, karena kita harus clean with the criminal record and all that. So yeah, tapi kan nothing to lose with that. So thank you guys for watching. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari sini, dari video ini. Aku di sini sharing, doain semoga nanti aku bisa dapet, atau kalau nggak dapet ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dapet ya semoga bisa dapet lah ya. Dan ini nanti aku juga bakal apply buat orang tua aku juga sekalian, papa mama. Terus koko aku juga mau ikut, iseng-iseng aja ini, iseng-iseng berhadiah, hitung-hitung. Sekalian nanti tanggal Mei tahun depan kita coba kita bikin video lagi. Kita cek bareng-bareng apakah keterima hasilnya. So thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.